Sebelum menonton lebih lanjut, silakan klik subscribe demi kemajuan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi bersama saya di channel Kajian Sejarah Indonesia. Kali ini kita akan mencoba untuk mengulas secara mendalam topik tentang teori-teori masuknya peradaban Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori Brahmana. Jadi teori ini dirumuskan oleh Wendler, seorang sejarawan Belanda yang memang ahli sejarah Indonesia. Jadi Wendler ini berasumsi dan mendasarkan pendapatnya pada bukti-bukti arkeologis, terutama tentang penemuan-penemuan seluruh prasasti di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Jadi dalam pandangan Wendler atau sejarawan Belanda tersebut, bahwa agama Hindu itu masuk ke Indonesia itu disebarluaskan oleh kaum Brahmana. Hal ini juga didasari sebuah fakta bahwa yang menguasai kitab suci agama Hindu atau yang memang memiliki kapasitas keilmuan untuk mempelajari kitab suci agama Hindu, yaitu kitab suci Weda, itu adalah kaum Brahmana karena mereka menguasai bahasa Sanskerta. Nah, itulah sebabnya mengapa Wendler sangat yakin dengan teori yang dia rumuskan. Teori yang kedua adalah teori kesatria. Teori ini dirumuskan oleh 3 orang sejarawan, yaitu Burke, kemudian ada Mukherjee, dan Munch. Teori ini berasumsi atau berangkat dari penelitian bahwa orang-orang kesatrialah yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Asal muasal kedatangan orang-orang kesatria ke Indonesia ini menurut 3 sejarawan tersebut, yakni adanya konflik di India yang melibatkan golongan Ksatria dan golongan Brahmana, yang dimenangkan oleh golongan Brahmana kemudian mengakibatkan golongan Ksatria ini harus melarikan diri dari tanah airnya, yaitu di India. Nah, mereka kemudian melarikan diri ke Indonesia dan lalu mendirikan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Itu adalah riset yang dilakukan oleh Burke, kemudian Mukherjee, dan Munch. Teori yang ketiga adalah teori Vaishya. Teori ini dirumuskan oleh sejarawan N.J. Krum. N.J. Krum berangkat dari fakta bahwa dulu di masa silam terdapat hubungan yang sangat baik, yaitu hubungan maritim antara India dan Indonesia, yang kemudian mengakibatkan Indonesia itu banyak disinggahi oleh pedagang India. Jadi N.J. Krum ini beranggapan bahwa yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia itu adalah golongan pedagang atau golongan Vaishya. Nah, mereka datang ke Indonesia, mereka menggunakan kapal yang bersandar pada angin muson ya. Jadi mereka itu sudah hafal ya waktu tertentu kapan mereka akan ke Indonesia sesuai dengan arahan angin muson. Setelah para pedagang India ini sampai ke Indonesia, lalu mereka kemudian berinteraksi dengan orang-orang lokal dan kemudian menikah. Nah, dari pernikahan inilah nanti akan lahir keturunan-keturunan mereka yang menjadi pemeluk Hindu ya, di Indonesia ini. Lalu kemudian mereka terus menyebarkan sampai ke lingkungan terdekat, sampai ke akhirnya ke seluruh penduduk yang mereka temui. Teori yang terakhir yaitu teori arus balik. Teori ini dirumuskan oleh sejarawan Bosch. Teori ini beranggapan bahwa yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia itu adalah orang-orang Indonesia sendiri, di mana mereka, para pelajar Indonesia yang sudah menuntut ilmu di India, terutama menuntut tentang ilmu agama Hindu, lalu mereka pulang kemudian menyebarkan agama Hindu ke lingkungan masing-masing. Demikian menurut pendapat dari Bosch. Dari keempat teori tersebut, apabila dikaji secara mendalam ya, secara historis maupun secara arkeologis, memang yang mendekati kebenaran adalah teori Brahmana. Karena kaum Brahmana itu memang sangat dominan dalam agama Hindu ya, karena sebagai pemuka agama sekaligus pemimpin keagamaan, dan mereka juga memiliki perangkat keilmuan tentang kitab suci Weda, yaitu bahasa Sanskerta. Nah, dari bukti-bukti arkeologis juga terlihat bahwa mayoritas ya, prasasti yang ditemukan di Indonesia itu memang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, di mana bahasa ini hanya bisa dikuasai oleh orang-orang Brahmana.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan ketemu lagi di topik-topik sejarah Indonesia berikutnya. Oke guys, see you next time. Good night.